pemetaan digital jenis tanah Kota Banjarmasin, penelitian wajib meneliti tahun 2021. Ini dimulai dengan survei yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sekunder, di mana nantinya data itu akan dikompilasi hingga menjadi sebuah peta. Nah, setelah kontrak ditandatangani, maka langkah pertama yang kami lakukan adalah survei dengan tim saya, Pak Rusliansah dan Agil Arif Rahman, seperti yang sudah ada di segmen sebelumnya. Data yang diperoleh dari pengumpulan data adalah data tanah di seputar Kota Banjarmasin. Ini salah satunya. Ini adalah data tanah soil investigation, pekerjaan soil test borehole 1, pekerjaan pemasangan seed pile Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi data ini yang kami peroleh dari rekanan-rekanan, baik konsultan, kontraktor, laboratorium maupun dinas-dinas terkait di seluruh titik yang kami anggap mewakili di Kota Banjarmasin. Nah, setelah itu data ini akan diolah, direkapitulasi dalam bentuk Excel. Yang diperlukan adalah data boring log dan data sondir. Jadi ini yang kami gunakan adalah data boring log, meskipun sebenarnya data lab pun ada di sini, tapi yang digunakan adalah data bore log dan data sondir yang terdapat di sini. Sehingga data lain itu hanya sebagai pelengkap. Setelah itu direkapitulasi ke dalam bentuk Excel. Nah, ini contohnya tadi, laporan soil investigation borehole 1 PT Duta Satria Adi Persada. Jadi di sini ada bor geoteknik, hasil uji laboratorium, dokumentasi pekerjaan. Maka yang digunakan adalah data bor geoteknik karena peta yang kita buat berdasarkan data NSPT dan data sondir. Nah, di sini dilihat, diperoleh. Nah, data borlog ini. Jadi direkap ke dalam bentuk Excel per kedalaman nantinya. Di sini sudah ada, kalau sudah seperti ini sudah ada jenis tanahnya, sehingga tinggal direkap per kedalamannya untuk nanti dipetakan per kedalaman. Ini untuk contoh data borehole. Sedang data lainnya adalah data sondir yang digunakan di sini. Ini contoh di investigasi tanah di Turap PT Dok Pangeran Haji Muhammad Nur juga oleh Lab Mektan. Nah, di sini yang ini ada, nah kalau seperti ini ada bor mesin, ada sondir. Maka kita gunakan dua-duanya untuk nanti masing-masing akan
dibuat korelasi secara berbeda. Nah, jadi yang digunakan kalau tadi contoh data borehole, yang ini contoh data sondir. Maka kalau untuk data sondir, yang dimasukkan di input adalah nilai Kisi dan Fs-nya untuk nanti dicari korelasi hasil jenis tanah berdasarkan Robertson. Oke, jadi setelah kita memperoleh data dari hasil survei, maka langkah selanjutnya adalah kita mengolah data tersebut dalam bentuk rekapitulasi hasil Excel. Seperti terlihat sebagai berikut. Nah, di mana total data sondir dan SPT yang telah diperoleh direkapitulasi untuk memudahkan, kemudian ini nanti akan diinput ke dalam QGIS dalam bentuk nominal ordinal seperti ini. Selanjutnya kita input ke dalam aplikasi QGIS. Nah, ini adalah bentuk, ini peta dasar yang kita gunakan, yaitu peta dasar Kota Banjarmasin dengan sudah ada SHP bentuk-bentuk batas kecamatannya, di mana titik-titik yang kuning ini menunjukkan titik-titik data sondir yang diambil, dan titik-titik yang berwarna merah ini adalah titik-titik yang menunjukkan titik posisi NSPT, sehingga kita gabung. Nah, ini diharapkan dapat mewakili Kota Banjarmasin walaupun masih kurang. Kemudian selanjutnya setelah menggunakan korelasi, maka diperoleh bentuk peta seperti saat ini. Jadi yang kita peroleh adalah peta dasar untuk jenis tanahnya. Nah, sehingga diperoleh peta ini. Nah, ini adalah peta permukaan. Jadi ini adalah jenis tanah permukaan, di mana masing-masing warna ini memiliki arti yang berbeda. Contohnya yaitu di sini. Jadi kalau melihat ini, maka yang agak kuning ini adalah lempung berlanau dan ini adalah tanah organik. Ini adalah jenis tanah permukaan di sampai kedalaman 2 meter. Ini adalah di kedalaman 4 meter, kedalaman 6 meter, kedalaman 8 meter, kedalaman 10 meter, kedalaman 12 meter, kedalaman 14, 16 meter, hingga di sini diperoleh jenis-jenis tanah berdasarkan kedalaman masing-masing. Nah, ini adalah bentuk peta-peta gabungannya. Kebetulan yang saya ekspos di luaran adalah peta yang merupakan permukaan. Jadi dari sini kita bisa tahu di peta ini, maka ini adalah masing-masing jenis tanah permukaan Kota Banjarmasin. Oke, kemudian peta tersebut kita tuangkan ke dalam bentuk peta dengan melengkapi koordinat utara, legenda, jenis tanah, dan lain-lain. Dan ini adalah peta yang dihasilkan, yaitu peta jenis lapisan tanah permukaan Kota Banjarmasin. Ini sebagai salah satu contohnya. Dengan begini, maka penelitiannya sudah selesai. Selanjutnya, luaran penelitian yang diperoleh ada 2. Yang pertama, luaran wajib berupa publikasi Jurnal Nasional Terindeks Sinta 4 pada Jurnal Agregat. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, volume 6, nomor 1, bulan Mei 2021, halaman 487 sampai 492 dengan judul Pemetaan Digital Jenis Lapisan Tanah Permukaan Kota Banjarmasin, dan luaran tambahan berupa HKI dengan surat pencatatan ciptaan nomor EC 00202123926. Tercatat tanggal 18 Mei 2021 dengan judul Ciptaan Peta Jenis Lapisan Tanah Permukaan Kota Banjarmasin. Yang saya daftarkan adalah peta yang saya perlihatkan sebelumnya. Nah, ini adalah artikel yang capture artikel yang setelah terbit, dan ini sertifikat Sinta 4 yang dimiliki oleh Agregat, dan ini adalah sertifikat surat pencatatan ciptaan tersebut. Kemudian rencana penelitian selanjutnya adalah seperti terlihat tadi, titik-titiknya mungkin masih kurang, jadi saya diharapkan bisa melengkapi titik-titik tersebut. Kemudian saya harapkan selain korelasi jenis tanah, saya juga bisa membuat peta karakteristik fisik tanah Kota Banjarmasin dengan korelasi yang ada. Baik, sekian video publikasi
sebagai syarat keluaran LPPM saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan hibahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akhiri video ini. Terima kasih.